Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang gak mungkin kita bisa hitung, kita kalkulasikan, nikmat yang selalu berada dalam keseharian kita, bahkan setiap udara yang kita hirup adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang itu untuk menghirup udara saja kesulitan, hadirin, dan itu gak enak banget, itu sengsara sekali. Maka ketika kita bisa bernafas dengan plong, itu adalah nikmat yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah di dalam ketaatan, dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat dengan nafas yang plong tersebut. Dan Allah akan tanya, sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Oleh karena itu, marilah syukuri dan isi dengan ilmu yang bermanfaat. Kenikmatan terindah, ilmu yang melahirkan iman dan melahirkan amal soleh. Ilmu yang dijelaskan para ulama sebagai kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Itu yang diminta, dan kita harus sabar. Kita harus sabar. Kata para ulama, man lam yasbir ala alami ta'allumi sa'atan falyasbir ala alamil jahli sanatan. Barang siapa yang tidak bersabar terhadap kendala dan pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka hendaknya dia bersabar, atau silahkan dia bersabar terhadap pahitnya kebodohan dalam waktu yang lama. Makanya selalu ingat, menuntut ilmu apalagi istiqomah itu memang tidak mudah, sulit kata orang. Tapi camkanlah, hidup menjadi orang bodoh jauh lebih sulit lagi. Jadi menuntut ilmu, ikut kajian, dan istiqomah itu gak mudah, sulit, kecuali dimudahkan oleh Allah. Ada banyak tantangan, tapi sekali lagi camkanlah, hidup sebagai orang bodoh itu jauh lebih sulit, jauh lebih sulit, dan itu yang dilupakan oleh banyak orang. Dan yang perlu selalu kita ingat, bahwa ilmu itu bukan sekedar maklumat, tapi ilmu itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa manfaatkan. Dan berbeda antara dua hal tersebut. Ada banyak orang itu, sekali lagi, mengerti, punya maklumat bahwa sholat subuh itu wajib bagi orang Islam,
Tapi pagi ini dia nggak sholat subuh, hadirin. Jadi ilmunya tuh nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. Ada banyak anak itu tahu berbakti kepada orang tua itu wajib dan berkah, tapi dia nggak berbakti sama orang tua, dia kurang ajar sama orang tuanya. Coba tanya mayoritas anak durhaka ya, tahu nggak sih, punya maklumat nggak, punya ilmu nggak bahwa durhaka itu dosa dan kita diwajibkan berbakti? Mayoritas insya Allah punya ilmunya. Iya sih, gue tahu itu. Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Tanya mayoritas suami yang suka ngegebukin istrinya. Emangnya ada? Banyak, hadirin. Boleh nggak ngegebukin istri gitu? Insya Allah 99% tahu nggak boleh ngegebukin istri. Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ada banyak orang, tanya orang tua yang nyuekin anaknya, yang nggak perhatian sama anaknya. Jangankan ngedidik, punya waktu sama anaknya aja nggak ada. Coba tanya, apa perintah Allah dan Rasul? Nyuekin anak atau kasih perhatian sama anak? Insya Allah 99% akan mengatakan perhatian sama anak, punya waktu sama anak. Tapi dia nggak pernah punya waktu sama anak. Bahkan lucunya, banyak dari mereka itu waktu kecilnya dicuekin sama orang tuanya dan sebel banget sama orang tuanya itu. Sedih, sakit hati gitu loh, kecewa sama orang tua yang gak perhatian sama dia. Jadi udah bukan ilmu lagi, ilmu dan praktisi gitu loh. Jadi dia punya ilmu, gue gak boleh diemin anak, nyuekin anak, gak punya perhatian sama anak. Dan bukan hanya itu, dia praktisi, dia sendiri ngalamin betapa sakitnya jadi anak yang dicuekin orang tuanya. Dia ngulang lagi, dicuekin tuh anaknya. Bahkan bukan dikasarin anaknya, bahkan dihardik anaknya. Akhirnya anaknya trauma. Tanya, boleh nggak buat anak trauma? Boleh nggak kasar sama anak? Boleh nggak ngucapin hal yang buruk sama anak? Gitu. Ya nggak boleh lah, Ustaz. Ya kenapa dilakukan? Dan sebagian itu waktu kecil ngalamin itu juga. Ada orang bilang sama anaknya, ibu menyesal melahirkan kamu, nak, gitu loh. Bayangkan ngomong gitu ke anaknya, anaknya terpukul. Tanya, boleh nggak? Ditanya, boleh? Nggak boleh. Ustadz punya ustadz waktu kecil digituin juga sama ibunya. Jadi subhanallah. Makanya sekali lagi, keliru kalau kita tuh nyari sebatas maklumat, hadirin. Keliru. Keliru kita nyari ilmu sebatas ngerti, sebatas paham. Keliru. 99% orang yang zina tahu zina itu nggak bagus. Zina tuh dosa. Tapi tetap aja zina. Jadi mindset ini harus kita rubah. Yang kita cari itu ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas maklumat. Bukan sebatas ngerti, paham. Oh, aku ngerti maksudnya. Bukan sebatas itu. Ngerti itu bagus. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam I'lam, pemahaman dan pengertian itu nikmat yang besar dari Allah. Itu sepakat kita. Tapi nggak cukup berhenti sampai di situ. Nggak cukup berhenti sampai di situ. Harus kita manfaatin tuh ilmu. Nah, bicara tentang ilmu yang bermanfaat, dan ternyata banyak fenomena orang yang tahu, orang yang paham itu ilmunya nggak bermanfaat. Maka sekali lagi, jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memuliakan ilmu, sebagaimana dikatakan ulama. Bukan hanya sekedar ikut kajian, tapi memuliakan.
Bukan hanya ikut kajian misalnya online, tapi bagaimana cara kita memuliakan pada saat kita ikut kajian. Ya, itu penting. Jadi bukan hanya enggak, aku ikut kok, aku dengar, aku paham. Oh enggak. Kalau mau ilmu bermanfaat, pada saat ikut kajian tadi duduknya gimana duduknya? Ya aku sambil rebahan, nggak bisa. Itu nggak dapat ilmu bermanfaat. Duduknya harus bagus. Gitulah. Tadi waktu ikut kajian gimana? Jiping atau nulis? Jiping, ya. Ngaji nguping. Ngajinya cuma didengar doang. Atau nulis. Ya aku tuh cukup dengar, udah ngerti Pak Ustadz. Oh nggak bisa. Ini bukan tentang ngerti. Kata Nabi, qaidul ilma bil kitab sallallahu alaihi wasallam. Ikatlah ilmu dengan catatan. Itu adab, tulis. Gitu hadirin. Saya tahu secara pribadi ada sosok gitu ya yang berusaha ngamalin ilmunya dan Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat beliau setidaknya sampai saat ini. Kita nggak tahu apakah kita istiqomah atau enggak, tapi sampai saat ini Allah tuh kasih ilmu yang bermanfaat. Itu kalau ikut kajian itu beliau tulis dari awal sampai akhir, padahal beliau sudah tahu isi kajian tersebut. Jadi ini bukan maklumat yang baru buat beliau. Beliau tahu, tapi walaupun beliau tahu, beliau tulis semuanya. Sampai kalau bahasa hiperbolanya, sampai ustadznya batuk dia bisa nulis batuk gitu ya. Saking komplitnya tuh catatan. Saya pernah pinjam catatan beliau waktu itu. Ya Allah, ini mah bukan ini mah kajian yang ditranskrip gitu loh. Sampai koma-komanya dapat. Komplit banget catatannya. Kalau saya kan cuma poin. Ini ya Allah. Tapi emang beda ya, kebawa gitu loh. Emang Allah kasih taufik gitu. Ya nggak harus demikian, tapi paling nggak catat lah. Ini masalah memuliakan. Itu yang perlu kita camkan. Kecuali kalau nggak bisa, gitu loh. Ada ibu-ibu lagi kajian dipanggil suami atau rutin suaminya. Tapi kalau karena malas, karena ngeremehin, itu nggak berkah tuh ilmu. Maka itu yang perlu kita camkan hadirin. Selalu fokus ilmu yang bermanfaat, selalu fokus pada ilmu yang bermanfaat. Dan nggak mudah, bener deh nggak mudah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Karena ini intinya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu tuh dipelajari untuk digunakan bertakwa sama Allah. Bukan ajang jago-jagoan. Digunakan untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintalah ilmu yang bermanfaat dan syukuri kalau kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga iman kita, syahadatain kita, tauhid kita, semangat kita mengikuti Rasulullah SAW. Jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita, Rasul kita SAW adalah hamba dan utusan Allah. Dan marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk bersama Imam Nawawi, dan sekali lagi sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Kita itu bisa dikasih kesempatan sama Allah mempelajari sebuah kitab yang luar biasa yang ditulis oleh salah satu ulama yang spesial, yaitu Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis A'idh bin Amr. Hadis A'idh bin Amr. Hadirin Allah muliakan, hari ini kita bahas tentang selayang pandang tentang A'idh bin Amr, karena sahabat ini radhiyallahu ta'ala kurang familiar di telinga banyak orang, padahal beliau adalah pribadi yang menarik. Dan bicara tentang para sahabat, kita berbicara tentang manusia-manusia terbaik setelah era para nabi dan rasul. Bicara tentang para sahabat, kita berbicara tentang keteladanan. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, beliau adalah A'idh bin Amr bin Hilal bin Ubaid bin Yazid al-Muzani. A'idh bin Amr bin Hilal bin Ubaid bin Yazid al-Muzani. Kunyah beliau Abu Hubairah. Abu Hubairah, Abu Hubairatin Al-Basri. Hadirin Allah muliakan, beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan beliau meriwayatkan dari Nabi SAW dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan beliau adalah sosok yang ikut baiat Ridwan dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Beliau pernah terluka parah di perang Khaybar. Beliau terkena senjata musuh itu di wajah beliau, dan beliau ceritakan hal tersebut. Beliau sampaikan, asabatni ramiyya wa ana uqatil baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar. Aku terkena lemparan musuh itu pada saat aku berjuang, berperang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu adalah perang Khaybar, dan nggak tanggung-tanggung kata beliau, fi wajhi, itu kenanya langsung di mukaku. Fasalatid dima ala wajhi wa lihyati wa sadri ila tandutay. Itu darah ngucur di sekujur wajahku, janggutku sampai dadaku. Itu darah semua ngucur. Lalu pada saat itu, itu udah gak karu-karuan tuh hadirin, wajah beliau penuh dan bersimbah darah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan aku. Rasulullah SAW mendoakan aku. Dan Allah sembuhkan A'idh bin Amr bi barakati Rasulillah SAW. Gitu. Didoain sembuh, Allah sembuhkan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan ruqyah. Doa itu tuh lebih cepat dibanding kita dibawa ke UGD, hadirin.
Pengobatan ya, kita tadawu wala tadawu bil haram, jelas berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Itu perintah dari Nabi SAW. Tapi yang jadi masalah kita nih yang suka ngeremehin doa, diri. Kalaupun berdoa kurang yakin gitu loh. Padahal Nabi SAW mengatakan Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dan Anda yakin diijabah sama Allah. Yakin. Dan berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Anda diijabah. Itu bersimbah darah didoakan Rasulullah SAW. Allah sembuhkan, hadirin. Ya jelas beda Rasulullah SAW atau doa beliau SAW dengan doa kita, jelas beda lah, dan nggak bisa dibandingkan. Tapi bukan kalau Allah berfirman untuk kita semua, Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan ijabah, minta kepada aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Jadi pertolongan pertama itu ke Allah dulu, ke Allah gitu loh, sebelum ke yang lain. Ke Allah dulu. Hadirin, kalau kita yakin ya Allah bisa hancurkan dunia ini dan Allah bangkitkan kita di hari kiamat, apa susahnya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita tanpa ada tindakan medis atau klinis apapun, kan bisa. Ada orang, emangnya bisa? Gimana ya ngomongnya? Kamu yakin gak Allah tuh bisa bangkitkan seluruh manusia? Yakin lah, ada dalam Al-Quran. Ya apa susahnya ngobatin kamu? Atau sembuhkan kamu? Kalaupun ada yang tidak sembuh, perlu ditinjau lagi. Dan kalau memang dia udah lakukan semua syarat, ketidaksembuhnya itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah ganti di yang lain. Tapi intinya nggak ada ruginya. Ini Aid bin Amr. Ini nyata langsung. Tapi kita lupa, pertolongan pertama tuh doa dulu. Gitu loh. Makanya kalau di rumah itu ada kotak P3K, ada ya? Masih ada nggak sih? Ya. Itu langsung di kotak itu pertolongan pertama doa gitu, doa dulu, baru dibuka, baru di situ ada betadine, ada apa lagi itu, gitu. Nggak apa-apa, jangan dibuang itu kotak, tapi diingetin itu pertolongan pertama pada kecelakaan tuh doa sama Allah. Ada sesuatu, doa sama Allah, doa sama Allah, dan itu kuat, hadirin, kuat. Apalagi kondisi SOS gitu ya, kondisi yang urgent gitu, itu kan semakin memperkuat kualitas doa kita. Dan itu harus kita yakin. Jadi jangan berpikir, tapi ini urgent, serius nih Ustaz. Ya justru serius dan urgent itu semakin memperkuat doa. Apa kita lupa Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ah. Lalu siapa lagi yang mengabulkan doa orang-orang yang muttar, orang-orang yang terdesak, yang darurat, yang SOS, jika dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su', dan menyingkap kesulitan, menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, ha ilahu ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Nah ini
Tapi sedikit orang yang mengingat hal tersebut, sedikit. Padahal udah bilang, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang mengabulkan doa orang yang lagi urgent, lagi darurat, lagi SOS. Dan penutupan ayat ini, qalilan ma tadhakkarun, sedikit emang dari kalian yang mengingat ini, mengingat Allah, apalagi kondisi darurat. Allah udah bilang gitu, tetap aja kita lupa. Itu Aid bin Amr itu salah satu bukti ini penting, apalagi kondisi sekarang. Sebelum apapun, doa dan yakin gitu, yakin sama Allah. Minta keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, Aid bin Amr ini adalah salah satu sahabat yang soleh. Salah satu sahabat yang soleh. Beliau itu terkenal dermawan. Dan salah satu yang tercatat dalam sejarah itu, beliau itu pernah dalam satu hari ya, itu menikahkan 40 pasangan gitu, dari kaumnya gitu, dibuatin 40 pasangan, dan setiap mempelai wanita dikasih 1000 dirham. Lumayan, mempelai wanita yang dikasih gitu lah. Mempelai wanita dikasih 1000 dirham. 1000 dirham tuh ya di bawah 100 juta lah sekarang, di bawah 100 juta gitu. Lumayan kan, kalau 100 juta berarti berapa tuh, 4M satu hari dikasih, satu hari nikahkan 40 pasangan. Masya Allah. Jadi ini praktek para sahabat yang bantu pernikahan orang gitu. Dan bukan hanya di ini kan, dikasih pernikahan aja udah butuh ini kan, udah butuh biaya pernikahannya doang. Kalau kita bantu pernikahan orang tuh senang banget gitu loh, senang gitu. Ini udah dibantu, dikasih, sanggup. Hampir 100 juta per mempelai wanita. Itulah. Gitu hadirin. Jadi sekali ini contoh juga bagaimana orang-orang soleh itu punya perhatian dan berusaha menjaga para wanita itu. Ini dikasih mempelai wanitanya. Dan itu orang-orang soleh seperti Aid bin Amr itu bisa melakukan itu tuh dididik sama siapa? Dan dididik oleh siapa? Dan dididik dengan apa? Kan dididik oleh Rasulullah SAW. Dididiknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lah kok bisa ada orang bilang sekarang itu Islam tuh mendiskreditkan wanita? Itu dari mana? Kalaupun ada satu dua pihak, itu kan bukan konsepnya, itu personnya. Sebagaimana jika ada maling ketangkep dari kampung kita, kan kita nggak terima kalau kampung kita dicap kampung maling. Padahal banyak orang kampung kita tuh yang rajin ibadah, bantu orang. Ini kampung maling. Loh kenapa? Ini ada 2 maling ketangkep dari kampung sini. Ya 2 maling itu nggak mewakili semuanya. Gitu loh hadirin. Jadi lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat radhiyallahu itu ngejaga, itu suka dermawan, bantu. Dan salah satu objek yang perlu dibantu itu yang mau nikah, karena ini penting juga hadirin.
Karena ini untuk menjaga agar nggak terjadi kemaksiatan di masyarakat, untuk menjaga agar tidak terjadi perzinahan di masyarakat dan kerusakan-kerusakan yang lain yang diakibatkan dengan itu, hamil di luar nikah, nanti orang anak-anak nggak keurus, terlantar karena orang tuanya sebenarnya belum siap, cuman suka mencari kenikmatan duniawi saja tapi nggak bisa bertanggung jawab, akhirnya berantakan semuanya. Anak-anak terlantar itu nanti kena drugs gitu, nanti tambah rusak, kriminalitas bertambah terus demikian ya. Kenapa? Karena ternyata sulit untuk menikah misalnya. Kenapa nggak nikah? Aduh, biayanya tuh mahal banget di tempat saya nggak mampu. Nah, itu kan harus dibantu, ini penting, dan itu dikasih 1000 dirham bagi mempelai wanita. Dan A'id bin Amr, salah satu keistimewaan yang tercatat di dalam sejarah itu adalah orang yang berusaha menjaga diri dari mengganggu orang, menghindar sejauh-jauhnya dari segala hal yang bisa menyakiti orang, mengganggu orang, membuat orang gak nyaman. Kana ba'idan kulal bu'di an idha'i ghairihi, kata para ulama. Ini sosok ini berusaha menghindar sejauh-jauhnya dari segala sikap, upaya, tindakan yang bisa mengganggu dan menyakiti orang. Gitu. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Dan dalam sebuah mimpi itu, di mimpi tersebut beliau tuh masuk surga. Ketika ditanya, kok bisa masuk surga? Karena saya berusaha menjaga diri dari segala tindakan yang bisa menyakiti orang, gitu hadirin. Makanya nih, menjaga diri dari tidak menyakiti orang ini penting. Dan kita ini suka lupa. Dan seringkali, mungkin sekarang lisan udah gak nyakitin orang hadirin. Mungkin tangan atau kaki udah gak nyakitin orang, tapi seringkali jempol nyakitin orang sekarang. Dicubit Pak Ustadz? Bukan, itu dipencet-pencet tuh gitu loh. Handphone dipencet-pencet, akhirnya nyakitin orang. Nah, ini gak boleh. Para sahabat itu orang yang gak suka nyakitin orang, gak suka ganggu orang dengan apapun. Dengan apapun. Jangan pernah nyakitin orang. Kalau ingin masuk surga, jangan pernah nyakitin orang. Artinya tindakan yang membuat orang sakit. Adapun kalau kita berusaha berada di atas kebenaran gitu, berusaha beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Nabi SAW, ada yang merasa sakit hati dan tersinggung, itu bukan urusan kita. Tetap berbuat baik sama dia. Tapi poin di sini adalah jangan melakukan sikap untuk menyakiti dan mengganggu orang. Ustadz, kayaknya sekarang saya udah gak mau amar ma'ruf nahi mungkar lagi di keluarga. Loh, kenapa? Banyak yang sakit hati Pak Ustadz. Loh, beda. Selama semuanya dipertimbangkan, rambu-rambunya dipertimbangkan, secara penyampaiannya hikmah, bijak. Kalau udah semua dilakukan dengan cara terbaik, masih juga ada yang sakit hati, maka yang penting kita sampai lakukan kewajiban kita. Karena kan yang sakit hati sama Nabi SAW ketika berdoa di Mekah banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tidak ada maksud Nabi SAW menyakiti mereka. Dan Nabi SAW hanya ingin menyelamatkan mereka dari api neraka.
Dan beliau sudah pakai cara terbaik, cara tersantun, cara terbijak itu. Itu kan. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW itu suatu ketika itu pernah menyampaikan siapa sih seorang muslim itu, siapa seorang muslim, apa sih ciri-ciri seorang muslim yang simple, sederhana, semua orang ngerti gitu loh. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang muslim yang lain, pihak lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itu muslim. Muslim yang lain, orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Saat ini kita kasih tambahan jempolnya, kias ke lisan, jempolnya juga. Jadi jangan pikir, tapi kan dia nggak tahu siapa aku, Ustaz. Iya, dia nggak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Yang penting kan bukan diakui oleh masyarakat, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di hari kiamat Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, itu muslim, orang lain itu selamat, orang lain selamat. Makanya kan apa kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, kata Nabi SAW. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dengan segala syarat dan rukunnya. Lalu yang paling bawah apa? Imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi hadirin Allah muliakan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Biar apa? Itu biar orang tuh nggak terganggu dan nggak tersakiti. Jadi kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah cabang iman terendah, menyingkirkan gangguan dari jalan, cabang iman terendah, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim ini. Lalu gimana dengan orang yang alih-alih menyingkirkan justru mengganggu orang? Itu imannya kemana hadirin? Menyingkirkan gangguan dari jalan, sekali lagi kata Nabi SAW, wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, cabang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu posisi orang yang suka ganggu orang itu di mana ya kira-kira? Nah, coba tuh kita pikirin sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan. Nah itulah Aid bin Amr, nggak pengen ganggu orang. Bahkan beliau tuh punya prinsip, dijelaskan tuh, ya lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain terganggu, gitu. Prinsipnya Aid bin Amr nih. Lihat bagaimana lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Jadi prinsipnya adalah lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain terganggu, gitu. Kita yang penting gue enak walaupun orang lain menderita. Nah ini nggak boleh.
gitu. Jadi nggak mau dia ganggu orang sampai hal-hal kecil. Beliau kalau mau buang apa sisa-sisa mungkin makanan dan itu di baskom atau itu, dia nggak mau buang ke tempat, beliau tuh nggak mau radhiyallahu ta'ala buang ke tempat umum, atau tempat umum itu jalan umum yang bisa buat orang tergelincir, bisa membuat orang jatuh gitu loh. Beliau sempat mengatakan lebih baik saya buang itu apa air atau kuah atau apapun itu di baskom, lebih baik saya buang ke kamar saya daripada saya buang ke jalan umum, nanti orang bisa jatuh. Jadi lebih baik saya buang itu ke kamar saya aja udah, biar kamar saya yang rembes, yang banjir atau apa, dan saya buang ke situ daripada saya buang ke jalan umum. Nah, itu mental kayak gitu tuh yang penting. Yang penting orang lain nggak terganggu. Lebih baik saya yang terganggu daripada orang lain yang terganggu. Lebih baik saya nggak nyaman daripada orang lain yang nggak nyaman. Itu poin. Itu mental terus begitu dari kecil, dan dari hal-hal yang kecil, dan kita harus didik anak-anak kita tuh punya mental begitu. Itu kalau anak-anak kita didik dengan mental gitu, itu keluarga solid. Hadirin, ke kakak bicara empat mata, lebih baik kakak yang terganggu daripada adik-adik. Itu prinsip kak. Nanti bilang ke adiknya begitu lagi, kamu tuh walaupun kecil mama tuh yakin sama kedewasaan kamu. Oh gitu mah, iya. Mau jadi yang paling matang nggak? Lebih baik kamu tergantung daripada kakak-kakakmu terganggu. Oh iya gitu. Gitu harusnya. Nanti Allah sayang sama kamu deh gitu. Nanti iman kamu tinggi gitu harusnya. Gitu. Ya kalau antum, kita punya anak berapa? 13 misalnya. Kalau 13-nya punya prinsip gitu, enak kan orang. Itu keluarga tuh aduh enak banget. Tapi kalau punya 2 anak, dua-duanya egois, waduh ribet ya tadi. Ternyata karena kita nggak pernah didik. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Nah itulah kira-kira Aid bin Ammar, hadirin. Beliau meninggal di Basrah, dan disolatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Nawawi, Ustadz, sekeluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang jika marah lisannya berkata kasar? Suami jika marah lisannya berkata kasar, merendahkan, dan itu kepada anak-anak juga. Alhamdulillah atas taufik dari Allah saya berusaha diam dan sabar. Tapi anak saya sampai ada yang memutuskan hidup di luar karena ini. Dan saya tahu tentang ini, tapi suami merasa benar dengan tindakannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk ibu-ibu yang lain, jika suami kita tidak bersikap atau berlisan kasar, bersyukurlah kepada Allah. Ini kita bicara sama yang lain dulu ya, sebelum masuk ke penanya.
gitu. Dan ucapkan alhamdulilladzi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Jadi syukurilah ketika suami kita tuh nggak kasar, walaupun mungkin suami kita ada kekurangan. Karena sebagaimana pertanyaan ini, di luar sana tuh banyak wanita atau istri yang nggak seberuntung kita dan dikasari dengan lisan, apalagi dengan perbuatan itu menyakitkan wanita, hadirin. Dan sebagian kata-kata kasar itu lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan, gitu loh. Banyak kata-kata kasar itu kan fatal, dijelaskan para ulama tentang masalah ini. Ada banyak kata-kata kasar itu menghancurkan jiwa seseorang, dan efek hancurnya lebih parah daripada kena pukulan atau tendangan, gitu loh. Karena demikian, ada orang bertarung, asal bertarungnya benar-benar hanya fisik ya, itu besok bisa rangkul-rangkulan, padahal lebam-lebam tuh, itu besok bisa. Tapi kalau di samping bertarung melemparkan hujatan, trash talk gitu sekarang ya, segala macam, itu sakit hatinya bisa sampai 10 tahun ke depan. Sakit hatinya bisa sampai 10 tahun ke depan, bahkan bisa seumur hidup. Maka bersyukurlah ketika kita tidak mendapatkan hal itu, karena seringkali kita kurang bersyukur nih, nuntutnya idealis terus sama suami kita. Ini penting, bersyukur kalau dapat suami yang baik, yang jaga lisan, yang lembut, yang kalau marah bisa mengontrol dirinya. Itu yang pertama. Adapun untuk yang bertanya, ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan taufik untuk bisa bersabar, dan semoga Allah memberikan pahala sebesar-besarnya. Yang pertama, ingatlah setiap suami kita mengucapkan kata kasar tersebut, maka kita dapat pahala di sisi Allah. Gitu. Dapat pahala di sisi Allah kalau kita sabar. Terus yang berikutnya, kata-kata kasar itu tidak akan jadi kata-kata dan merendahkan ya, kata-kata kasar dan merendahkan itu tidak akan membuat kita rendah. Enggak. Kita itu rendah karena iman dan ketakwaan kita, bukan karena kata-kata tajam dan kasar atau nggak baik dari pihak lain. Enggak. Nabi SAW itu direndahkan oleh banyak sekali lisan, tapi itu tidak membuat beliau rendah. Bahkan Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat namamu wahai Muhammad. Diangkat padahal dibully habis, nggak ada masalah. Yang membuat kita rendah itu bukan ucapan suami kita, yang membuat kita rendah itu bukan bulian orang, yang membuat kita rendah itu bukan cacian dari lingkungan. Yang membuat kita rendah adalah ketika kita nggak bertakwa, nggak beriman sama Allah. Itu harus kita ingat terus. Jangan lepas fokus gitu loh, lalu terbawa permainan syaitan. Enggak, itu enggak merendahkan. Lalu yang berikutnya, jangan dipikirkan
jangan dipikirkan. Atau bahasa kita, jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati. Kesalahan fatal banyak pihak adalah kata-kata seperti itu dimasukkan ke hati. Jangan, itu ngerusak. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi udah, langsung lupain. Langsung lupakan. Dan yang terbaik adalah langsung ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Apalagi kalau kita bisa ingat firman Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah. Jangan sedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Itu. Jika kalian beriman, kalian itu tinggi. Di akhir surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita nih tahu apa yang kau rasakan. Itu Al-Hijr ayat 99, 98, 97 ya. Kita tuh tahu bagaimana perasaan engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Tahu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu, dan jadilah orang atau bersamalah orang-orang yang sujud, dan tetap beribadah sampai datang kematian. Hadirin, ini menunjukkan bahwa obat dari kalimat buruk itu bertasbih, bertahmid, dan sholat, lalu terus beribadah sampai mati. Jadi jangan terdistract, jalan terus, jangan terdistract, tetap beribadah kepada Allah. Itu poin. Dan untuk anak-anak, ibunya harus lebih maksimal lagi memberikan pengaruh, dan harus bicara bahwa pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Jadi itu penting, dan yang paling penting banyak ibadah, dan doakan anak-anak kita dalam sujud dan di waktu-waktu mustajab. Itu poin. Dan bilang sama anak, jangan dipikirkan, jangan dipikirkan, dan jangan dimasukkan ke hati. Ini penyakit. Kenapa kita trauma dengan ucapan orang atau ucapan orang tua kita sendiri? Karena kita masukkan ucapan itu ke hati. Hati yang harusnya isinya zikrullah, justru isinya beginian. Maka kita trauma. Masih ingat hadits Nabi SAW, hadits Hudzaifah, wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Kan begitu. Dan setiap hati
yang mengingkari fitnah, maka Allah akan berikan titik putih di dalam hatinya. Gitu. Jadi itu fitnah atau hal yang buruk, begitu mau masuk ke hati langsung diusir sama hati, usir, enggak, saya nggak mau, gitu. Ini kita diresapin, direnungin, ya ambruk jamaah. Siapa yang suruh tadaburi itu? Emang ada ayat kita disuruh mentadaburi fitnah? Wahai orang-orang beriman, kalau ada kata-kata kasar, renungkanlah, tadaburilah. Ini kita nih salah tadabur. Ayat suruh tadabur Al-Quran nggak pernah kita amalin. Nggak ada perintah mentadaburi kata-kata kasar, kita tadaburi. Jadi ini emang pantesan aja hidup kita berantakan. Yang suruh mentadaburi kata-kata itu tuh siapa? Itu poin. Dan yang terakhir, bilang sama anak bahwa daripada sakit hati, lebih baik kita iba sama ayah kita, karena lisan itu cerminan yang ada di dalam hati. Al-lisan mir'atul qalbi, kan begitu. Lisan itu cermin apa yang ada di dalam hati seseorang, khususnya lisan di depan belakangnya, artinya depan publik, belakang publik, khususnya lisan bersama keluarga, lisan bersama, apalagi lisan bersama istri, lisan laki-laki sama istri dan anak-anak, udah itu deh hatinya tuh begitu deh. Karena laki-laki tuh nggak sandiwara kalau sama istri dan anak-anak. Laki-laki tuh nggak bisa bersandiwara di hadapan istri dan anak-anak. Gitu loh, nggak bisa, udah itu dia deh. Makanya kan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Kadang kita nggak bisa bersandiwara. Itu hadirin. Jadi kalau kata-kata kasar yang keluar ke istri dan anak-anak, kata-kata yang merendahkan, ya kira-kira itulah yang sedang berkobar dalam hatinya. Kesian, nggak tenang itu. Jadi kalau kata-kata merendahkan berarti ada kesombongan di dalam dirinya. Orang yang sombong itu rapuh, hadirin, rapuh. Antum melihat sepanjang sejarah, orang-orang yang sombong itu Allah hukum dengan kerapuhan jiwa. Fir'aun itu salah satu contoh paling enak. Kurang sombong apa tuh Fir'aun? Ngaku Tuhan, tapi apakah punya jiwa yang kuat? Enggak. Tentara yang kuat iya, tapi jiwanya enggak. Gimana enggak rapuh? Ngelihat bayi Bani Israel ketakutan. Ngelihat bayi ketakutan. Antum ngelihat bayi, antum gendong tuh bayi. Ini Firaun ketakutan. Itu apa kurang rapuh? Makanya kalau ngeliat orang sombong itu jiwanya pasti rapuh. Sebaliknya, orang yang tawadu jiwanya kuat. Orang yang tawadu jiwanya tuh kuat. Tapi kalau sombong rapuh jiwanya. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.